Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siska Duyanti, NPM 032 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil penelitian saya yang berjudul Pengaruh Volume Perdagangan Saham, Frekuensi Perdagangan Saham, dan Kapitalisasi Pasar, serta pengaruhnya terhadap harga saham. Yang pertama adalah latar belakang atau pendahuluan. Dengan banyaknya penduduk muslim di Indonesia, masyarakat menginginkan sistem ekonomi yang sesuai dengan hukum Islam. Hal tersebut dilakukan masyarakat untuk menghindari kegiatan investasi yang mengandung unsur riba serta spekulasi, yang dimana kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan yang bertentangan dengan hukum Islam. Dalam menjalankan suatu investasi, khususnya saham, para investor harus mengenal istilah-istilah dalam sebuah saham, khususnya harga saham. Dalam menentukan harga saham, terdapat analisis yang dapat dilakukan, di antaranya yaitu analisis teknikal serta analisis fundamental saham. Analisis teknikal sendiri dapat dilakukan dengan menganalisis seperti volume perdagangan serta frekuensi perdagangan saham. Selanjutnya, metode penelitian. Sumber data yang digunakan dalam penelitian itu adalah data sekunder, sedangkan jenis data yang digunakan yaitu data kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan yaitu regresi data panel. Subjek dari penelitian ini yaitu perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia dari tahun 2015 hingga 2019. Sedangkan untuk populasinya yaitu diambil sebanyak 29 perusahaan, dan untuk sampelnya yaitu sebanyak 11 perusahaan. Selanjutnya ada hasil penelitian dan pembahasan. Yang pertama ada uji normalitas. Dari hasil uji normalitas di atas terlihat bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan yaitu sebesar 0,41509, yang artinya lebih besar dari 0,05, sehingga dalam penelitian tersebut berdistribusi secara normal. Selanjutnya ada uji multikolinearitas. Berdasarkan hasil uji multikolinearitas terlihat bahwa ketiga variabel baik itu X1, X2 maupun X3 memiliki nilai korelasi kurang dari 0,8. Dengan demikian tidak terdapat masalah multikolinearitas dalam penelitian ini. Lalu ada uji heterokedastisitas. Dari hasil uji heterokedastisitas terlihat bahwa nilai probability dari masing-masing variabel memiliki nilai lebih dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah heterokedastisitas dalam model tersebut. Selanjutnya ada uji autokorelasi. Berdasarkan uji autokorelasi, terlihat bahwa nilai DL lebih kecil dari D lebih kecil dari DU. Maka sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan bahwa penelitian ini tidak ada kesimpulan yang pasti dalam uji autokorelasi. Selanjutnya ada uji koefisien determinasi. Dari hasil uji koefisien di atas diketahui nilai koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai adjusted R-square yaitu sebesar 0,966719 atau 96,7619%. Hal tersebut menunjukkan bahwa volume perdagangan, frekuensi perdagangan, serta kapitalisasi pasar mempengaruhi harga saham sebesar 96,67119%, sedangkan sisanya ditentukan oleh faktor lain. Selanjutnya dilakukan uji data panel. Berdasarkan perhitungan uji Chow serta uji Hausman yang telah dilakukan, terpilihlah model fixed effect karena sudah muncul sebanyak 2 kali, baik itu di uji Chow maupun di uji Hausman. Maka dapat disimpulkan dari kedua model yang telah dilakukan, yang paling tepat digunakan untuk menginterpretasikan regresi data panel dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini adalah model fixed effect yang digunakan. Dari hasil uji F atau uji simultan yang ditunjukkan pada tabel di atas, diperoleh nilai yang dihasilkan dari probability F statistik yaitu sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa HA diterima dan H0 ditolak.
yang artinya variabel volume perdagangan saham, frekuensi perdagangan saham, serta kapitalisasi pasar berpengaruh secara simultan terhadap harga saham perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Selanjutnya ada uji parsial. Berdasarkan uji parsial, diperoleh hasil sebagai berikut. Untuk variabel volume perdagangan saham memperoleh angka probabilitas sebesar 0,5899, lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05, sehingga H0 diterima dan HA ditolak. Hasil itu menunjukkan bahwa variabel volume perdagangan saham tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Selanjutnya yaitu variabel frekuensi perdagangan saham. Diperoleh angka probability sebesar 0,3261, lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05. Hal itu menunjukkan bahwa variabel frekuensi perdagangan saham tidak memiliki pengaruh terhadap harga saham. Dan variabel yang terakhir untuk kapitalisasi pasar diperoleh angka probability sebesar 0,000, yaitu lebih kecil dari tingkat signifikan yaitu 0,05. Yang artinya variabel kapitalisasi pasar memiliki pengaruh terhadap harga saham perusahaan sektor industri barang konsumsi yang tercatat di Indeks Saham Syariah Indonesia tahun 2015 hingga 2019.